pakaiannya itu udah aku masukin di plastik kayak gini, pakaian-pakaian bayinya. Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan sesuai judul, hari ini aku mau tunjukin ke kalian isi tas rumah sakit atau hospital bag bagi para calon ibu yang mau melahirkan, yang mau ke rumah sakit, yang udah persiapan atau yang mau persiapan. Nah, dan sekarang ini barang-barangnya udah ada di depan mata. Tapi sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dulu channelnya aku, channel Velia di Polandia, biar channel ini lebih berkembang dan aku bisa lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya. Oke, jadi ini udah ada di depan mata aku, di depan kita. Ada koper, jadi ini koper yang aku persiapkan untuk lahiran. For your information, sekarang ini udah minggu ke-38, jadi sebentar lagi sudah saatnya mau melahirkan, dan ini aku udah persiapan sebetulnya udah dari beberapa minggu yang lalu gitu, just to be prepared ya kan. Dan ya, jadi di sini nanti ada 3 item. Jadi item buat baby, item buat mommy, dan item buat daddy. Entah di luar negeri atau di Indonesia, barang-barangnya tuh more or less akan sama yang kita butuhkan ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya di Polandia, di luar negeri tuh kita udah dapet list. Jadi udah dapet list barang-barang apa yang harus kita bawa ke rumah sakit. Semuanya akan sama. Di Indonesia pun juga akan sama, barang-barang apa aja yang penting-penting yang harus kita bawa kan. Jadi seperti ini listnya. Oke, sekarang kita buka koper kita, dan ini dia. Terus list yang pertama adalah dokumen. Jadi kalian jangan lupa taruh dokumen. Jadi dokumen seperti ini, dokumen yang berisikan kayak data diri kalian, kayak KTP, atau di luar negeri resident permit, terus buku nikah, atau kalau di luar negeri atau marriage certificate gitu. Jadi ini dokumen aku udah aku siapin beserta buku kehamilan. Jadi ini history yang di dokter kasih. Jadi ini semua history aku tentang periksa-periksa darah dan lain-lain ditaruh di buku ini. Jadi praktis kalau di luar negeri kalian dapat kayak gini khususnya. Terus habis itu di sini juga ada semua hasil uji lab aku, lab kayak blood result, kalau urine test, glukosa test, dan lain-lain. Semuanya sudah ada, termasuk sertifikat nikah juga sudah ada. Oke, sekarang kita mulai persiapan buat bayi kita. Jadi apa yang ada di list ini? Kita harus bawa disposable diapers. Jadi aku udah siapin diapers buat baby, popok buat bayi. Udah aku siapin ini. Ini isinya ada 30 biji buat bayi. Jadi yang 0. Aku nggak ngerti kalau misalnya nanti akan cukup apa enggak, tapi aku mau bawa juga yang buat ukuran 1. Jadi kalau 0 ini dari 0 sampai 3 kilo, kalau yang 1 tuh 3 kilo sampai 5 kilo kalau nggak salah. Tapi yang sekarang aku bawa ini dulu. Oke, terus setelah itu kita harus bawa apa aja yang ada di tempat aku. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah handuk buat baby. Sebenarnya kalau ini nanti baby mungkin nggak mandi ya di rumah sakit, bisa jadi. Jadi ini handuk buat baby. Terus ini selimut bayi, sudah aku persiapkan selimut bayi. Ini yang harus wajib
kita bawa selimut bayi. Dan ini ada handuk lagi, jadi siapa tahu kita nanti butuh satu lagi handuk, bisa buat baby atau bisa buat suami. Lalu aku bawa ini, sebenarnya ini cuma buat ini lucu gitu ya, tapi nggak apa-apa, mau aku bawa karena ini lucu banget. Nah, siapa tahu berguna. Terus abis itu kita harus bawa pakaian bayi. Nah, pakaian bayi di sini itu aku banyak, jadi aku banyak ya. Terus kayak gini. Jadi pakaiannya itu udah aku masukin di plastik kayak gini. Pakaian bayinya. Ini tuh karena kan kita nggak pernah tahu bayi kita itu sebesar apa, atau mungkin badannya kecil atau besar. Jadi di sini aku siapin yang ukuran dari ukuran 56 sampai ukuran 62. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya nanti dokter atau bidan langsung ini pakaian bayi yang ukuran ini, misal pakaian terusan atau pakaian yang panjang terusan langsung sampai kaki, atau mau yang pendek. Jadi aku udah bener-bener aku siapin kayak sendiri-sendiri. Udah ada tulisannya juga, kalau kalian bisa lihat. Jadi ini yang baby suit yang cuma sampai pahanya bayi aja, nomor 62. Dan ini juga sampai paha bayi nomor 56. Udah. Terus lagi ini baju sweater bayi, jadi dari atasan lengan panjang sampai kaki ukuran 62. Jadi kalau ini kan lebih simple ya, kita nggak perlu bingung-bingung gitu. Terus juga sama, ini juga terusan bayi, baju bayi, dan ini nomor 56. Jadi ini versi kecilnya, nanti tinggal gimana caranya bayi cukupnya yang mana gitu. Oke, terus lanjut, ini dia buat wrapping baby. Jadi ini baby cloth, dan ini wajib dibawa. Aku siapin 2 untuk yang ini, yang bercorak, yang gambarnya lucu banget. Ini aku siapin 2. Terus juga lagi buat bayi kain tetra buat wrapping baby ya. Itu juga ini aku siapin 2 biji. Lalu juga aku siapin kain lagi buat wrapping baby, tapi yang ini yang kain flanel. Ini aku suka banget karena kainnya tuh bener-bener nyaman banget. Nah, ini aku juga udah siapin, jadi tinggal oke, ini flanel yang buat baby, udah ada tulisannya. Jadi begitu. Handuk buat aku, jadi buat mami dulu ya. Ini handuk, dan ini baju persalinan. Aku sengaja persiapin kalau misalnya barangkali baju rumah sakitnya itu nggak nyaman atau gimana. Ini aku udah beli. Sebenarnya ini baju tidur, tapi ini bagus gitu, jadi terusan gitu kan, dan nyaman banget kayaknya. Jadi ini baju buat persalinan nanti. Terus ada lagi yang aku siapkan adalah baju setelah persalinan. Jadi ini aku beli online aja baju yang bisa dibuka bagian sininya, jadi untuk menyusui. Ini udah aku persiapkan. Aku bawa 1, 2, aku bawa lagi. Sama juga ini terusan dress panjang. Aku harap ini bakal nyaman dan bakal berguna nantinya. Jadi ini gampang, tinggal dibuka kayak gini aja baju persalinannya. Atau misalnya kalau kalian punya daster juga, daster yang mungkin ada kancingnya gitu kan enak ya, atau baju tidur atau apa itu begitu. Udah, ini barang-barang aku ya, nggak banyak sebenarnya. Terus ada lagi yang harus aku persiapkan itu kaos kaki. Jadi kalau bisa bawa beberapa kaos kaki yang bersih, yang nyaman. Terus ini juga, itu celana dalam yang sekali pakai sekali buang, karena kan kalau setelah melahirkan nanti kita berdarah ya kan, jadi kita harus persiapkan ini. Aku sengaja beli celana dalam yang sekali pakai sekali buang, itu biar
biar nggak ribet. Terus aku bawa juga daleman pasti ya. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk kita sendiri? Pembalut untuk mama. Pembalut untuk mama, ini aku bawa pembalut yang kayak gini. Oke. Terus setelah itu buat mami, buat aku beli sendal rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita buat di rumah sakit, kita bisa pakai ini. Jadi aku sengaja beli yang plastik kayak gini. Kalau buat di kamar mandi, buat mandi kan biar nggak kotor ya, karena kan di rumah sakit maksudnya bakteri atau gimana. Jadi siapa tahu maksudnya kalau misalnya di rumah sakit kita mandi tanpa pakai sendal kan agak gimana gitu. Jadi kita harus persiapin ini sendal. Oke. Dan aku juga bawa tisu 1 kotak begini. Aku harap ini akan cukup tisu. Terus udah sepertinya itu, dan itu buat aku. Sama kita harus juga persiapkan peralatan make up kita, peralatan make up atau peralatan mandi juga, itu juga harus wajib nomor 1. Jadi peralatan mandi juga udah aku persiapkan, aku bawa 1 pak gitu kan. Nah terus abis itu sekarang kita lanjut ke bagian barang-barang apa yang penting dipersiapkan buat bayi. Jadi kita lihat lagi listnya. Terus di sini, satu lagi. Jadi di sini itu aku harus mempersiapkan ini. Jadi ini tuh kayak alas di kasur, supaya kalau misalnya kita misalnya tembus gitu kan berdarah, jadi nggak akan ke kasur gitu. Jadi ini ukurannya 90 x 60, dan di list ini juga udah dikasih tahu kita harus bawa pads ini. Terus habis itu ya sepertinya itu, dan air putih. Dan kita harus bawa jajanan kita. Kalau misalnya kalian suka nyemil, suka apa, kalian harus bawa air putih, makanan-makanan. Nah ini air putih, makanan-makanan ada di tempat ini. Jadi aku sengaja dong, karena aku bawa tongji, bawa teh, sama jajanan coklat-coklat kayak gini, cookies, Oreo, dan lain-lain. Ini udah ada di box ini, di tas ini. Termasuk air mineral, aku bawa air mineral. Dan untuk perlengkapan mommy itu, dan untuk perlengkapannya suami juga ada di sini. Kalau perlengkapan suami kan agak agak simple ya, cuma bawa kaos, bawa celana ganti dan lain-lain. Terus aku juga bawa topi buat bayi sama kaos kaki. Jadi udah kayak gini. Kan lebih simple ya teman-teman, kalau misalnya pakai plastik gini langsung. Topi udah aku siapin semuanya tuh kayak 2 piece. Aku nggak tahu ini bakal kebanyakan apa enggak, tapi just to be sure ya kan, siapa tahu babynya pipis atau gimana terus gitu kan. Terus ini celana bayi, aku juga siapin yang nomornya beda, jadi ini yang agak besar, nomor 62. Aku siapin 2 biji celana bayi. Terus juga celana bayi yang nomornya agak kecil, nomor 56. Terus ini shirt, jadi ini kaos, jadi yang pendek aja, jadi lengan panjang tapi yang pendek segini. Kaos udah aku siapin. Nah ini juga sama kaos, tapi kaosnya yang ukuran lebih kecil, ukuran 56. Oke. Terus apalagi yang harus kita persiapkan? Jadi ini di waktu pandemi seperti ini kita nggak lupa, kita harus bawa namanya masker. Jadi apa aja udah aku siapin kayak gini, jadi satu, jadi isinya masker. Oke. Terus di sini habis masker ini juga ada krim buat bayi, baby cream.
setelah baby cream, aku juga just in case aku bawa bedak bayi juga, dan peralatan-peralatan bayi lainnya yang kalian itu merasa kalau kalian pikir itu penting buat bayi kalian, ya kan. Terus setelah itu apalagi yang harus kita bawa? Tisu basah atau ya tisu basah buat bayi. Jadi ini yang tanpa parfum ya yang aku siapkan. Well, jadi itu bagi kalian calon mama-mama yang kalian masih belum mempersiapkan atau bingung isi hospital bag-nya apa aja, kalian bisa lihat video ini. Dan ya, mau di luar negeri mau di Indonesia kurang lebih bakalan sama, oke? Jadi begitu dulu videonya. Thank you udah nonton sampai menit ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang interested, kalian bisa like, bisa komen, dan jangan lupa subscribe video ini. Okay? See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.